Penyerahan pokok pikiran oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten kepada Bupati Kero. Kemudian ini menjadi masukan pembangunan Terima kasih, saya terima pikiran dan yang menjadi bahan. Tentunya pokok pikiran ini adalah aspirasi masyarakat pada saat reses untuk masuk dalam tahun Sambutan Bupati Kero sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Musrembang Kabupaten Kero. Kepada beliau disilakan. Selamat siang. Semangat. Loyo semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kero, Saudara Kanisius Kango, Esos, yang beberapa waktu ke depan akan segera dilantik menjadi Ketua Definitif. Yang kami hormati Wakil Bupati Kero, Dr. Agus Daud TBC. Beliau adalah mantan Kepala Madrasah Negeri Kantor Kabupaten Kero. Yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi Wakil Bupati Kero, mendampingi kami untuk 5 tahun ke depan. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kero, hadir bersama kita Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Bapak Darman Perlungan Nababan Sarjana Hukum Master Hukum. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Yang kami juga hormati Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Bapak Stanley Yos Bukara, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kita beri aplaus untuk beliau. Yang kami juga hormati Kapolres Kero yang hari ini diwakili oleh Wakapolres Kero, Komisaris Polisi Prince Joni Yarari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan jadi Kapolres ya Pak. Dari wakil dulu ya. Saya juga dulu wakil bupati baru jadi bupati.
ikuti dulu proses. Yang kami hormati Dandim 1701 yang diwakili oleh perwira penghubung Bapak Letkol Suwito. Terima kasih. Beliau ini merangkap dan Rami Larso dari 2 jabatan. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua yang dihadiri atau diwakili oleh tim asistensi Bapeda Provinsi Papua. Terima kasih Bapak-bapak, mungkin ada ibu yang hadir di tengah-tengah kita. Ada 3 orang saya dengar, 3 atau 4 orang. Terima kasih. Mungkin bisa silakan berdiri untuk kita bisa mengenal. Terima kasih. Yang kami juga hormati para asisten, para staf ahli di lingkungan staf Bupati, di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom. Yang saya hormati juga para pimpinan OPD, kepala dinas, kepala badan, kepala distrik Kabupaten Kerom, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerom yang mewakili juga Ketua Gabungan Organisasi Wanita. Yang kami hormati juga para kepala kampung. Ada di sini hadir kepala kampung. Kepala distrik saja. Kepala distrik. Yang kami hormati Ketua Dewan Adat Kerom Bapak Jakobus Mekawa. Sebentar lagi akan dilantik menjadi anggota DPRK fraksi OSUS, jauh pengangkatan. Ya, nanti Ketua Dewan Adatnya dilepas ke yang lain atau belum bahas. Yang kami hormati Ketua LMA Kerom Bapak Marinus Isadi juga sama akan dilantik sebagai anggota DPRP fraksi OSUS jalur pengangkatan. Sudah juga ada siap-siap penggantinya? Siap. Atau masih mau? Yang kami hormati insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga saya lupa di sini hadir tim akademisi dari Munchen dan juga Unipa. Saya menyapa mereka, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita untuk proses sejak kemarin forum SKPD dan juga hari ini Musrembang Kabupaten Kerom dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita semua patut memanjatkan puji dan syukur karena kita semua hadir dalam berkat dan perlindungan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dirgahayu Kabupaten Kerom ke-22 dan selamat Idul Fitri. Mohonlah maaf lahir dan batin bagi umat Islam Kabupaten Kerom. Selamat menyongsong Paskah bagi umat Kristiani se-Kabupaten Kerom. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan saya muliakan, Musrembang ini adalah salah satu wadah penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang sudah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bisa menjadi wadah forum diskusi penyampaian aspirasi para pemangku kepentingan di suatu daerah. Pada ini disediakan supaya perencanaan itu lebih bersifat partisipatif
lebih bersifat akuntabel, lebih bersifat transparan, terbuka, sehingga perencanaan pembangunan setiap tahun itu mewakili semua pendapat, semua aspirasi, semua kepentingan komponen anak bangsa yang ada di Kabupaten Kerom. Bapak Ibu sekalian, Musrembang tahun ini merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kerom. Hasil Pilkada 2024. Terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Kerom. Terus Bagir dan Daud terpilih secara langsung dan dilantik secara resmi oleh Bapak Presiden. Terima kasih untuk semua. Visi kami dalam kampanye maupun dalam perencanaan pembangunan ini adalah Kerom maju yang transformatif, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Itulah menjadi visi pembangunan 5 tahun ke depan. Semangat transformasi menjadi suatu gerakan, suatu semangat yang menurut kami penting dalam menggerakkan perilaku, menggerakkan pola pikir masyarakat Kerom untuk merubah pertama dirinya, komunitasnya, kampungnya, distriknya, dan juga kita bisa merubah Kabupaten Kerom. Mengapa kita harus berubah, Bapak Ibu? Karena memang perubahan adalah sesuatu yang memang terjadi di alam semesta ini, dan siapa saja yang tidak mengikuti perubahan dia akan tersingkir. Karena perubahan itu sesuatu hal yang terjadi secara alami di dalam alam semesta. Untuk mewujudkan visi, kita perlu menyusun program kegiatan dan juga strategi dalam melaksanakan visi besar itu. Kita telah menetapkan rencana dan misi dalam menerapkan visi besar tadi, mulai dari memantapkan sumber daya manusia, percepatan pembangunan ekonomi, memantapkan tata kelola, sistem demokrasi, meningkatkan moda transportasi, memantapkan inovasi dan daya saing, dan juga tentu percepatan kawasan perbatasan sebagai suatu fakta di mana Kabupaten Kerom memiliki batas darat negara 120 km yang penting dan strategis bagi daerah ini, tapi juga kedaulatan negara. Peserta Musrembang yang berbahagia, kita tahu banyak sekali isu strategis, permasalahan dan tantangan di daerah yang kita hadapi di Kerom, di Papua, di tanah Papua. Isu strategisnya menjadi isu yang sebenarnya sudah familiar dan sudah kita tahu. Pertama tentu isu kualitas manusia menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi pembangunan. Kita juga tahu masalah kesehatan yang ada di tanah Papua. Kita tahu juga banyak masalah pertumbuhan ekonomi yang melambat, yang berdampak pada kemiskinan ekstrim, stunting, dan juga banyak persoalan-persoalan sosiologis di masyarakat. Juga kita tahu lapangan pekerjaan yang semakin sempit sementara pencari kerja semakin banyak. Sektor-sektor ekonomi menjadi berkurang. Ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat semakin tinggi dan kemampuan fiskal daerah yang sangat rendah. Perkembangan investasi di daerah ini yang melemah, melambat, itu juga mempengaruhi daerah kita. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi budaya kerja yang baik, dan kualitas sumber daya aparatur sipil negara juga yang memiliki tantangan tersendiri, termasuk penguasaan impact informasi dan teknologi yang menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat di daerah ini. Masalah infrastruktur dasar, prasarana dan sarana wilayah juga menjadi persoalan yang kompleks dan nyata. Bapak Ibu sekalian, masalah lingkungan
tidak terkecuali kerusakan lingkungan dan juga gangguan-gangguan lingkungan di berbagai tempat seperti illegal mining, pertambangan liar yang merebak di mana-mana, laju kerusakan hutan juga terjadi di mana-mana. Tapi juga masalah-masalah yang lain seperti gempa bumi karena kita ada di wilayah perlintasan Ring of Fire, itu jalur gempa Pasifik. Kita juga punya potensi besar gempa yang memang harus juga kita pertimbangkan. Tetapi juga kita berada di sistem DAS, daerah aliran sungai transnasional. Tapi juga dua aliran sungai besar, Mamberamo Tami dan juga DAS transnasional fly, Papua Nugini. Ini juga menyebabkan kondisi banjir di Papua Nugini bisa masuk ke Kabupaten Kerom dan berdampak ke daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Kota Jayapura. Masalah sosial lain, Bapak Ibu, kita juga punya masalah narkoba, miras, masalah-masalah sosial di mana kemiskinan semakin terjadi, di mana orang terlibat dengan judi online, pinjaman online, investasi bodong, yang menyebabkan banyak keluarga jatuh miskin dan juga masalah-masalah yang berdampak pada bertambahnya keluarga miskin. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Anak-anak putus sekolah yang juga banyak di Kerom. Ya, kita punya lama sekolah Kabupaten Kerom baru 8 tahun. Harusnya wajib belajar 12 tahun itu sudah bisa dijalankan. Untuk itu Bapak Ibu, kita hadir di sini kepada semua pihak untuk memahami konteks persoalan ini sebaik-baiknya, memahami tantangan dan dinamika pembangunan Kerom ini sebaik-baiknya, sehingga penyusunan perumusan rencana kita itu tidak asal bikin. Kita tidak asal bikin rencana asal jadi, tapi hendaknya betul-betul memahami situasi ini secara baik sesuai dengan tugas fungsi Bapak Ibu di setiap SKPD. Hindari ego sektoral yang bisa membahayakan perencanaan kita, yang bisa membuat perencanaan kita itu tidak kompleks, perencanaan kita tidak tepat. Contoh sudah saya sampaikan, misalnya Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan ini harus duduk sama-sama bicara tentang bagaimana resiko ketahanan pangan di wilayah ini. Kita bilang Kerom menjadi lumbung pangan, apa benar kita siap menjadi lumbung pangan? Bagaimana dengan resiko-resiko kerentanan pangan, bahkan bahaya kelaparan? Yang kelaparan bisa menjadi senjata pemusnah bangsa kita kalau kita memang tidak siap untuk menjadi mandiri atau berdaulat pangan. Ya. Bapak Ibu sekalian, Dinas Lingkungan, Dinas PU juga perlu duduk bicara tentang penggunaan lahan yang terjadi di wilayah kita secara tidak teratur. Misalnya jalur-jalur air jangan dipakai untuk tempat-tempat pemukiman. Ya. Untuk itu kita harus meningkatkan kesadaran kepada masyarakat. Strategi meningkatkan kesadaran ini seperti apa? Jangan orang seenaknya karena punya modal mau timbun karang, mau blokir drainase, mau seenaknya saja di wilayah kita. Untuk itu kepala kampung, kepala distrik harus juga melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap pembangunan-pembangunan yang terjadi begitu saja tanpa memperhatikan rencana tata ruang wilayah kita. Kita akan segera tetapkan tata ruang wilayah kita. Kita tahu misalnya jalur terbuka, ruang terbuka masyarakat harus kita susun. Kerom harus segera punya pelataran atau juga tempat di mana masyarakat bisa berkumpul. Kita sudah tetapkan kita akan punya alun-alun. Ya, kita juga tetapkan Yowong dan pintu masuk Yowong yang kawasan khusus untuk pengembangan pariwisata. Jadi jangan lagi orang-orang pergi bikin bangun ruko, bangun segala macam. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dalam waktu dekat saya akan tutup semua bangunan di depan Arso 7 naik sampai sini, saya akan tutup dalam waktu dekat. Karena itu dibangun tanpa izin, dan itu teman-teman kita juga
Makanya kita punya persahabatan bisa rusak itu gara-gara bikin kalian memulai, kalian juga yang harus mengakhiri. Ya, kalau mau jujur Bapak Ibu, kita Keron kenapa PAD itu sangat kecil. Banyak sekali badan-badan usaha ekonomi, badan ekonomi yang dibangun di Keron tanpa izin, bangun begitu saja, seenak perut mereka. Kalau di daerah ini tidak ada pemerintah, tidak ada aturan main gitu. Di situlah kebocoran-kebocoran sehingga PAD Keron kenapa tidak pernah merang, tidak pernah naik. Sini dibahas itu. Dinas Pendapatan Daerah Bapeda, kita sudah bilang bagaimana NJOP kita diperbaiki, diperbarui. Wajib pajak di Keron ini segera dimutakhirkan. Kita mau dapat dari mana PAD? Perkebunan, kehutanan, pertambangan itu sudah wilayah provinsi. Itu kita hanya terima bagi hasil. Jadi kita bisa dapat dari mana? Direncanakan baik. Retribusi pajak dan juga retribusi yang bisa kita dapatkan. Jadi kita juga jangan merencanakan dalam musrembang ini bagaimana habiskan APBD, tapi bagaimana kita datangkan sumber-sumber pendapatan itu dibicarakan di sini. Ya. Apalagi di saat efisiensi, apa itu efisiensi Bapak Ibu? Efisiensi ada mekanisme pemangkasan, mekanisme realokasi, mekanisme pengurangan itu terjadi dalam yang namanya efisiensi. Kita kena pemangkasan hampir 105 miliar rupiah Kabupaten Keron, sehingga akan segera kita sesuaikan di APBD perubahan. Apakah ini akan mengganggu pelayanan kita? Tentu tidak harus. Ya, walaupun ada pemangkasan tidak boleh ada gangguan terhadap pelayanan. Itu komitmen kita bersama. Tentu yang terganggu adalah infrastruktur di beberapa tempat. Ada beberapa ruas jalan jembatan yang memang tidak bisa kita bangun. Kita akan realokasi di perubahan APBD tahun ini sehingga kita bisa menjalankan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi. Bapak Ibu sekalian, tantangan yang paling besar hari ini menurut saya di Kabupaten Keron bagaimana ASN Keron itu memiliki kapasitas, integritas, loyalitas, dedikasi yang tinggi dalam menerjemahkan, memahami pikiran-pikiran besar kepala daerah. Saya periode pertama tentu kita hadapi COVID 2 tahun 2021-2022, baru kita mau action 2023 udah masuk tahun politik, pilpres, pemilu dan lain-lain. Tentu ini periode yang sangat bagi saya sangat menantang. Untuk itu di periode kedua ini saya berharap ASN, para pejabat, para programmer yang menyusun program di setiap dinas. Kita juga ada punya warisan utang ya untuk tahun kita warisan utang kita dari 2019, 18, 19 sampai saat ini kita masih terus menyelesaikan utang-utang. Ya, untuk utang yang dari sumbernya dari pinjaman bank itu sudah kita selesaikan 200 miliar. 2023 sudah lunas. Masih ada utang-utang pihak ketiga yang memang harus menjadi perhatian. Tetapi bukan berarti utang-utang, pembayaran utang itu langsung operator tinggal bilang bayar utang atas perintah kepala bidang. Kepala bidang tidak bisa langsung memerintah. Hendaknya melakukan komunikasi dengan pimpinan. Ada kebijakan utang mana yang kita bayar, mana yang kita tunda, mana yang kita prioritaskan. Jadi jangan sampai kepala dinas, kepala bidang begitu gampang langsung bilang bayar utang ini. Padahal angkanya misalnya bayar utang 14 miliar itu diputuskan oleh seorang kabit. Bagaimana bisa? Paham ya? Paham? Ya, ini saya lihat sistem seperti itu. Jadi kadang keputusan-keputusan diambil tanpa ada koordinasi dengan pimpinan. Itu kelemahan besar kita hari ini. Komunikasi dan koordinasi menjadi masalah serius pusat, provinsi sampai daerah, kabupaten kota. Provinsi jalan sendiri, kabupaten jalan sendiri, membuat banyak situasi yang tidak bisa kita selesaikan. Saya menyelesaikan hampir 10 km jalan provinsi tahun lalu.
Terus setelah saya minta izin untuk saya harus aspal, karena itu jalan walaupun statusnya jalan provinsi, tapi itu dilewati oleh orang Kerong itu setiap hari itu bisa sampai ratusan orang lewat. Sementara jalan itu bertahun-tahun lamanya tidak diurus oleh provinsi. Juga kita punya ruas jalan di wilayah atas. Terima kasih provinsi sudah membantu kami atas usulan saya. Jalan Bias sudah kita tembus. Terima kasih Bapak dari provinsi. Bias sudah diperhatikan. Kita masih punya ruas jalan provinsi yaitu Jalan Benawa Sinani Terpones. Itu juga jalur provinsi yang berbatasan langsung dengan Pegunungan Bintang. Bapak Ibu, itu yang mungkin menurut saya betul-betul dipahami baik konteks persoalan wilayah ini, baru kita mengerjakan sehingga benar-benar perencanaan kita tepat sasaran. Kalau tidak demikian, maka banyak masalahnya akan tetap begitu karena kita salah merencanakan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan perlunya sinergitas perencanaan. Jadi tim Bapeda, tim PU tolong juga bisa dengan provinsi mengusulkan apa yang bisa dibantu oleh provinsi, juga oleh pusat. Misalnya kita bicara isu tadi, ketahanan pangan, ini isu yang tidak bisa digarap oleh kita sendiri. Jadi harus secara sinergi digarap oleh pusat, provinsi. Satu-satunya kabupaten yang memiliki lahan pertanian dan memiliki potensi lahan pertanian yang memadai di provinsi Papua itu Kabupaten Kerong, setelah Merauke lepas menjadi kabupaten di provinsi Papua Selatan. Nah, kesempatan ini saya sampaikan bagaimana kita sama-sama memikirkan Kerong sebagai lumbung pangan ini tidak hanya kepentingan orang Kerong tapi kepentingan provinsi Papua. Faktanya membuktikan bahwa sayur mayur, buah-buahan, hasil pertanian, peternakan, termasuk kehutanan dan juga perkebunan itu ada dari wilayah ini. Tapi sejauh mana perhatian pusat dan provinsi untuk memastikan bahwa Kerong itu memang adalah bagian strategis dari provinsi Papua, itu menjadi tantangan tersendiri. Saya titip kepada teman-teman, saudara-saudara kita dari Bapeda untuk juga bisa membantu kami menyuarakan ini. Juga saya juga sudah menitipkan ini ke DPRP untuk secara serius memperhatikan persoalan, karena Kerong adalah daerah transisi dari utara, pantai utara Papua menuju ke Pegunungan Tengah. Ini daerah pelintasan yang strategis. Jadi kalau mau bangun Yalimo, kalau mau bangun Yahukimo, kalau mau bangun Pegunungan Bintang, mau bangun sampai ke Bovendigor, bangun dulu Kerong, dampaknya akan ke sana. Kalau Kerong ini tidak dibangun terisolasi dan tetap seperti ini, jangan pernah pikir tanah Papua yang di pinggiran selatan dan tengah ini akan kena dampak. Kita memandang Kerong ini sebagai sebuah wilayah strategis, daerah transisi dari geopemerintahan kita, wilayah ini. Bapak Ibu, itu yang mungkin saya sampaikan. Peran semua pihak sangat penting, atau istilah hari ini adalah pentahelix, bagaimana perencanaan melibatkan multi stakeholder. Jadi pentahelix, bahkan ke depan nanti keterlibatan militer tidak hanya sipil. Khusus Kerong pasti harus melibatkan militer karena ada wilayah pertahanan di sini, yaitu daerah perbatasan. Jadi nanti kalau militer mulai datang kerja di sini, sipil jangan kaget. Itulah mulai hari ini mulai berpikir lebih besar. Soekarno bilang berpikir besar karena kita memiliki bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang besar. Jadi bukalah diri, bukalah mindset, melihat Kerong ini bukan hanya milik kita, ASN Kerong, milik masyarakat adat Kerong, tapi Kerong ini milik kepentingan orang-orang wilayah Pasifik, kepentingan bangsa-bangsa lain bisa masuk, ya, dengan mengancam kedaulatan kita lewat ganja, lewat perang modern hari ini, membuat anak-anak Kerong mati terlibat kasus hukum dengan ganja dan macam-macam. Caranya untuk melemahkan, ya, melemahkan anak-anak kita untuk maju menjadi generasi kuat yang bisa menjaga bangsa kita ke depan. Kita udah hancur dengan
model perang zaman hari ini. Bapak Ibu, itu yang perlu saya sampaikan. Harapan saya forum ini tidak hanya menjadi sesuatu yang formalitas, tapi benar-benar didalami isu-isu strategis, masalah-masalah strategis, tantangan-tantangan yang relevan dengan Kabupaten Kerom. Kalau itu kita lakukan hari 2026, Kerom bisa berubah. Di tangan seorang perencanaan yang tepat, perencana orang yang tepat, anggarannya yang cukup, dengan perencanaan yang baik, itu saya pikir Kerom akan baik. Tapi kalau seorang perencana yang tidak tepat, merencanakan sesuatu yang tidak tepat, anggarannya juga tidak tepat, ya juga Kerom tidak akan selesai. Karena tujuan hari ini adalah Bapak Ibu merencanakan sesuatu untuk masa depan dengan kondisi keuangan anggaran yang ada, sumber daya yang ada itu yang direncanakan baik untuk kebaikan perubahan Kerom lebih baik ke depan. Jadi anggaran sudah ada. Bagaimana itu anggaran yang ada ini direncanakan untuk Kerom masa depan yang lebih baik. Pagu yang sudah ada ini direncanakan baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang relevan dan tepat sasaran, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak merencanakan sesuatu yang sama sekali tidak dibutuhkan. Saya yakin Kerom akan maju. Demikian yang bisa sampaikan. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mengakhiri sambutan saya. Saya percaya kita semua bersatu hati, satu pikiran dalam Musrembang ini. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah hadir memberikan dukungan. Pak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, Pak Kapolres, Pak Perwira Penghubung, Ketua LMA, Pastor Dekan, Ketua Klasis, semua pihak yang hadir, yang mungkin saya belum menyapa. Bersatu hati, Kerom ini pasti akan maju untuk menjadi andalannya orang Papua. Kalau Kerom ini benar-benar kita bisa mengandalkan. Sekali lagi dengan memanjatkan puji dan syukur, saya mengundang pastor, pendeta, para Forkopimda untuk ke depan kita sama-sama, Ketua LMA, Ketua Dewan Adat, perwakilan dari provinsi, kita sama-sama bersama dengan Wakil Bupati, Ketua DPR, saya, kita memukul tiba ini untuk menandakan sejarah resmi Musrembang ini kita. Silakan kita sama-sama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kerom tahun 2026 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Sampai. Om. Sekian.